Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanya milik Allah yang menyempurnakan kebaikan-kebaikan dengan nikmat-nikmatnya. Saya sampaikan yang kami hormati Bapak Naibul Imam Wonogiri Ustadz Nurfalah ST beserta staf-stafnya. Yang kami hormati para rois beserta bitorahnya. Yang kami hormati kaum muslimin muslimah yang pagi hari ini bersedia untuk duduk di rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga yang kami hormati para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah Wonogiri. Kaum muslimin muslimat, bagaimana kabarnya? Nikmat yang begitu luar biasa kehadiran kita di rumah Allah ini tidak lepas dari dua nikmat. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Tetapi kebanyakan manusia lalai, tertipu di dalamnya. Karena Nabi mengatakan nikmatan mahbunun fihi makathirun minan nas, as-sihah wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, tertipu di dalamnya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka rugi sekali ketika kita diberikan oleh Allah nikmat hidup ini, terutama dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Waktunya habis, tidak ada manfaat untuk dirinya, untuk agamanya, untuk akhiratnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasul juga mengatakan apa? Sihhatika qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Dan orang bijak mengatakan yang namanya nikmat sehat itu adalah as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'rifuha illa ba'dal mardu. Sehat itu seperti mahkota. Seperti apa? Artinya mahkota itu merupakan apa? Sesuatu yang berharga. Tidaklah diketahui sehat itu berharga kecuali
setelah dia sakit. Maka gunakan nikmat sehat kita untuk hal yang bermanfaat, di antaranya adalah dengan tolabul ilmi. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya pagi hari ini jadwal yang tertulis adalah Ustadz Narkam, tetapi kok yang hadir ini lagi. Kalau saya mengutip perkataannya Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, itu seperti apa? Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Ya, karena bulan kemarin bukan jadwal saya ketonjok lagi. Ya, mana di sini. Sekarang bulan Agustus sama, saya ketonjok lagi. Ya, mana lagi disuruh ke sini. Akhirnya 3 kali berturut-turut saya mau kiri, ke depan lagi. Kasusnya sama seperti saya di Purbalingga, 3 bulan berturut-turut hadir di Purbalingga. Ya, di Wonogiri sama juga. Tapi tidak masalah, ya. Karena niat saya kesini yang paling terpenting, karena yang namanya taklim ini apa? Yang paling jauh tujuannya apa? Silaturahim. Yang kedua, setidaknya si'atul ilmi wal ma'arif, memperluas pengetahuan dan ilmu tentang agama Islam. Setidaknya itu. Maka pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan sedikit banyak berbicara tentang wudhu. Walaupun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa wudhu, ya? Bisa wudhu? Alhamdulillah. Maka kemudian pada kesempatan kali ini yang perlu kita garis bawahi tentang ibadah wudhu ini, apa yang disampaikan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam kertas itu saya hanya menuliskan hadis sama faedah saja. Bisa kita lihat di kertas itu, An Abdillah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu. Dari sahabat Abdillah bin Amr bin As dan Abu Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhoi mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqrabi minan nar, celaka, binasa bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dengan api neraka. Maka dari hadis ini yang dijelaskan oleh pengarang dalam kitab ini, yaitu Taisirul Alam, dari karakter beliau ketika membahas hadis, beliau selalu mencantumkan yang pertama, gharibul hadis, tentang keasingan lafaz-lafaz yang ada dalam hadis. Maka beliau mencantumkan yang pertama, kalimat wail. Sering kita mendengar dalam ayat Al-Quran kalimat apa? Wail. Maka beliau mengatakan al-wail itu maknanya al-azab, siksa, awil halak atau binasa atau celaka.
Atau yang lainnya ada yang mengatakan wail itu artinya wadin fi nari jahannam. Wail itu artinya adalah nama untuk bukit yang ada di neraka, lembah yang ada di neraka jahanam. Tapi para ulama sepakat kalimat wail adalah kalimat yang di dalamnya adanya kebinasaan atau kecelakaan. Bisa kita ambil dalam firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Celaka bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat alladzina hum an sholatihim, tapi mereka adalah orang-orang yang dari sholatnya karena lalai. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, baik dengan perkataannya atau dengan apa? Perbuatannya. Kemudian yang lainnya apa lagi? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka, binasa pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa lihat di dalam Al-Quran menggunakan kata wail, celaka, binasa. Artinya kata wail itu sebutan untuk hal yang yang tidak baik. Konotasinya apa? Adalah buruk. Maka kemudian wail ini dalam kitab ini disebutkan adalah, ini istilah nahwu shorof, ini ada satu ujib ya. Wail itu adalah masdarun la fi'la lahu min lafdihi. Kalimat wail itu adalah masdar yang tidak ada fiilnya dari lafadznya. Masdar itu apa para santri ini? Santri belajar shorof? Masdar itu apa? Ayo jawab. Nggak bisa. Gampangannya kalau di ilmu shorof, masdar itu apa? Urutan ketiga dari tasrif. Benar enggak? Kataba yaktubu katban. Apa kitabatan? Kitabatan. Ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan. Istama'a yasami'u istima'an. Dalam bahasa Arab itu setiap fi'il kata kerja pasti punya masdar. Tapi kalimat wail itu cuma masdar tapi nggak punya apa fi'ilnya sekira-kira apa? Kayaknya nggak ada. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian beliau di sini mengatakan lagi al-aqabu jama'u aqib. Al-aqab yang di dalam hadis wailun lil aqab, jamak kumpulan menunjukkan banyak dari kalimat aqibun. Lagi-lagi istilah dalam ilmu bahasa Arab, nahwu shorof juga ya. Itu artinya apa? Wa huwa muakhirul qadam, kaki yang belakang. Kaki yang belakang sebelah mana berarti? Ya tumit itu. Satu tumit akibu, dua tumit akibat, banyak tumit akor. Akibun, akiban, akor. Babun, babani, abwa. Faslun, faslani, fusul. Kursiyun, kursiyani, karosiyu. Jadi akor itu
jamak dari kalimat akib yang artinya kaki yang paling belakang yang biasa kita sebut dengan apa? Tumit. Ya. Apakah yang diancam dengan api neraka itu hanya tumit? Ya tentunya tidak. Wal murad ashabuha, yang dimaksud pemiliknya, orangnya. Kayak kemarin pas saya menjelaskan tentang tidaklah disiksa, yang dua orang disiksa di dalam kubur, maksudnya apa? Penghuninya. Ini juga sama. Celaka bagi tumit-tumit, yaitu pemiliknya, bukan tumitnya saja, yang lainnya jadi diancam dengan apa? Dengan api neraka, bukan orangnya. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini, kalau kita baca wailun lil aqab, lil itu di situ ada alif lam. Nama alif lam. Dalam kalimat aqab itu lil ahdi. Kalau kita belajar ilmu nahwu, alif lam itu kalau al-ahdu itu makna yang kita semuanya bisa dipahami. Coba kalau kita terjemahkan, celaka bagi tumit-tumit api neraka. Sudah, ya, tumitnya apa? Kau tahu kena api neraka. Jadi di sini menggunakan al-ahad yang artinya al-ahad itu maknanya kita semuanya bisa pahami. Artinya ketika berbicara tentang celaka bagi tumit-tumit, ternyata apa? Al-aqab allati la yanaluhal ma, yaitu tumit yang tidak terkena air kan bisa dipahami. Oh, dari situ. Jadi alnya al-ahad yang disebutkan, yang kita semuanya sudah paham sebelumnya. Karena itu tumit bagian dari anggota wudhu, ya karena tidak terkena apa? Tidak terkena wudhu. Wa bihadza yastaqimul wa'i. Maka ketika ini tumit sudah diancam dengan api neraka, ini menjadi lurus ancamannya. Kenapa menjadi lurus? Karena tumitnya enggak terkena air. Apakah cuma tumit saja? Tentunya tidak. Dengan ketika wudhu pas membasuh wajah, kalau sembarangan, kira-kira semuanya basah enggak? Itu diancam sekali. Ketika mencuci kedua tangan, sampai mana? Sampai siku, karena tergesa-gesa, garing akhirnya. Terkena enggak? Terkena. Maka semuanya diancam anggota wudhu ketika kita berwudhu tidak terkena oleh air wudhu. Nah ini ancamannya bagi kita. Kita semuanya sudah wudhu, sudah. Sudahkah kita berusaha untuk menyempurnakannya? Aduh, itu yang harus kita perhatikan hari ini. Ya. Kalau dulu saya berbicara di sini tentang dua orang yang diseret di dalam kuburnya karena apa? Karena air. Maka juga kita setelahnya harus apa? Berhati-hati. Kalau ini masalah wudhu, kita sudah wudhu, sudah. Sudahkah kita berusaha untuk menyempurnakannya? Nah, mari sama-sama kita apa? Sempurnakan wudhu. Karena Rasul mengatakan apa? Idza kunta ila sholati fasbihul wudhu. Kalau jenengan ingin sholat, maka sempurnakanlah ibadah wudhunya. Jangan mutahawin. Mutahawin siapa? Sembarangan. Jangan menjadi orang yang sembarangan. Yang namanya ibadah semuanya sudah dijelaskan sama Rasul di dalam hadis-hadisnya. Rasul menjelaskannya, tata caranya. Maka kita sebagai umatnya yang mengikuti Rasul, bagaimana cara wudhu Rasul? Walaupun tidak dipungkiri kita semuanya sudah wudhu, ya.
Itu penjelasan dari kalimat-kalimat yang sulit di dalam hadis ini. Kemudian yang perlu garis bawahi, asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis ini keluar. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis asbabul wurud, bagaimana hadis ini keluar? Ternyata Rasul mengatakan celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dengan api neraka. Itu asbabul wurudnya. Ini saya bacakan dari Abdillah bin Amr, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, takhallafa 'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Pada suatu hari kami bepergian, para sahabat. Ternyata ketika kami bepergian, Nabi itu tertinggal. Berarti Nabi di mana? Di belakang. Kemudian fa'adrakana, kemudian Nabi menyusul kami. Waqad arhaqatna sholatu wa nahnu natawadda. Kemudian ketika dalam perjalanan hampir ketika itu waktu sholat hampir habis. Kemudian para sahabat berwudu. Ya. Kemudian faja'alna nafsahu ala arjulina. Karena tadi mengetahui waktu sholatnya sudah hampir habis, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ternyata para sahabat hanya mengusap kaki-kaki mereka. Jadi para sahabat hanya apa? Mengusap saja. Fanada bi a'la sautihi, kemudian ada yang memanggil dengan suara yang keras, yaitu Nabi, kemudian mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak terkena air wudhu dengan api neraka. Marratain aw salasa. Rasul mengatakannya berapa kali? 2 kali, 3 kali. Jadi ketika melihat para sahabat ketika berwudu, bagian kakinya cuma diusap, maka Rasul mengatakan 3 kali, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Ya, Rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang satunya lagi yang dari asbabul wurud, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Kami para sahabat suatu hari pulang bersama Rasul, perjalanan dari Makkah ke Madinah. Hatta idza kunna bi ma'in bi tariq, sehingga kami di jalan menemui air yang mana ketika itu waktu asar sebentar lagi habis waktunya. Ta'ajjala qaumun 'indal 'asr. Fatawadda'u wa hum rijal. Kemudian para sahabat wudunya tergesa-gesa. Ya, wudunya apa? Tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim. Maka kami kemudian para sahabat menemui tadi para sahabat yang wudunya tergesa-gesa. Ternyata apa? Wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma. Ternyata tumit-tumit mereka itu masih apa? Kering, tidak terbasuh oleh air wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar wa asbihul wudu. Celaka bagi tumit yang tidak terkena air wudu dengan api neraka, sempurnakanlah wudunya. Jadi ini adalah asbabul apa? Wurud. Berkenaan dengan para sahabat yang tadi, yang pertama yaitu para sahabat ketika wudu hanya mengusap kaki. Kemudian satu kejadian lagi, para sahabat wudunya tergesa-gesa, yang hasilnya ketika mereka tergesa-gesa, yang hasilnya ketika mereka hanya mengusap kakinya,
Rasul kemudian mengucapkan wailun lil aqabi minan. Kemudian kembali ke pengarang kitab ini, yang bisa dijelaskan adalah al-makna al-ijmal, makna secara global. Yahdaru Nabi sallallahu alaihi wasallam min tahawun bi amril wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada orang yang mutahawin, yang sembarangan dalam urusan wudu. Wa taksiri fihi, ketika wudu tidak sempurna, artinya asal-asalan. Wa yakhussu 'ala al-i'tina bi itmamihi, dan Rasul mendorong untuk memperhatikan, untuk menyempurnakan di dalam wudu. Artinya perkara wudu untuk menyempurnakan diperintahkan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara menyempurnakan wudu, Rasul menyebutkan di dalam hadis, yang mana hadisnya, maukah aku tunjukkan suatu amalan kalau dilakukan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Maka di situ disebutkan apa? Isbahul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Menyempurnakan wudu di waktu yang sulit yang bagaimana? Menyempurnakan wudu ketika mungkin kondisinya sedang tidak fit, yang mungkin ketika itu tidak boleh terkena air, maka dia berusaha untuk menyempurnakan wudunya, padahal itu sulit. Padahal ketika air menyentuh kepada tubuhnya, sebenarnya dia tambah sakit. Maka dalam hadis yang lain disebutkan isbahul wudu fis sabar, menyempurnakan wudu ketika waktu dingin. Bisa kita rasakan ketika hawanya dingin, kalau terkena air kan jadi tambah apa? Tambah dingin. Kira-kira gimana kita biasanya itu? Aduh gemelnya. Ya akhirnya kemudian apa? Seakan-akan wudu kita jadinya apa? Tidak sempurna, asal-asalan. Makanya diperingatkan oleh Nabi, mari kita wudu, tapi wudunya harus disempurnakan. Kami berkaitan tentang wudu, maka saya sedikit banyak ingin membahas tentang wudu, tapi tidak semuanya, tidak. Ya, kalau ada kesalahan tolong diluruskan. Yang perlu kita ketahui bahwasanya wudu itu bagian dari toharoh. Bagian dari apa? Toharoh. Karena dalam Islam itu toharoh itu ada kalanya satu bil wudu, dengan apa? Wudu. Yang kedua bil ghusl, dengan mandi. Yang ketiga at-tayammum, atau dengan apa? Tayammum. Maka ini wudu pun di dalam syariat Islam itu menjadi syarat yang penting. Mengapa menjadi syarat yang penting? Karena Allah tidak menerima sholat seseorang ketika dia berhadas sampai dia wudu. Ya, selama ini kita sudah wudu. Apa itu wudu? Kapan wudu disyariatkan? Apa kewajiban-kewajiban wudu? Apa itu sunnah-sunnah di dalam wudu? Ayat yang mana yang menjelaskan tentang wudu? Hadis yang mana yang menjelaskan tentang wudu? Nah, ini kita bahas sedikit banyak. Wudu di dalam bahasa Arab diambil dari kata wado'ah. Mungkin selama ini baru kita mendengarnya, taunya cuma wudu. Dalam bahasa Arab wudu diambil dari kalimat wado'atun. Apa artinya wado'atun? Jamal, jamil, hasan, nadroh. Pakai wong artinya. Jamal, jamil artinya bagus, indah. Hasan, nadroh artinya baik, cerah. Kalau bahasa cewek glowing, yang cerah. Ya.
Kenapa? Kenapa wudu disebut dengan wadho'ah? Karena orang yang wudu ketika selesai dari wudunya nadhrah, berseri-seri, wajahnya apa? Cerah. Ya, dan bisa kita bedakan pancaran. Ya, orang yang biasa wudu dengan nggak wudu itu sangat apa? Berbeda, Pak. Beda sekali pancarannya. Kalau kita setiap hari 5 kali dalam sehari wudu, itu ronanya akan salah, ya, memancar gitu. Jadi arti wudu wadho'ah artinya cerah, bagus. Kemudian istilah yang lainnya pengertian dari wudu itu kira-kira apa? Ya, ini saya ambil dari kitab Fathul Mu'in. Para santri belajar kitab Fathul Mu'in atau Fathul Qorib? Fathul Qorib, ya. Karena materi dalam pesantren yang diajarkan biasanya pertama Fathul Qorib, yang satu Fathul. Nah, saya ambil dari Fathul Mu'in. Karena di Fathul Qorib pengertian wudu itu tidak ada. Ya, maka dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu karya dari siapa? Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya yaitu Faslun fi syurutis shalah, tentang pasal tentang syarat-syarat apa? Salat diantaranya wudu. Beliau memberi pengertian begini: yang namanya wudu itu isti'malul ma fi a'dha'il maksusah muftatahan biniyah. Yang namanya wudu itu menggunakan air pada anggota-anggota yang khusus, dimulai dengan niat. Ya. Atau bisa kita bedakan kan? Di dalam istilah ini itu kalau kita dapati dalam hadis itu ada bahasanya wudu sama wadu. Apa? Wudu sama wadu. Kira-kira berbeda nggak? Kalau itu nggak diharapkan di sama. Wawu dot wawu hamzah. Tapi yang bisa dibaca apa? Wudu. Wawunya dia apa? Di mana? Bisa juga wadu. Wawunya di fathah. Kira-kira sama nggak? Ya, mungkin secara kalau nggak diharapkan tulisannya sama. Tapi kalau sudah diharapkan satu wudu, satu wadu. Kalau wudu, wawunya di doma, tadi yang saya artikan, menggunakan air pada anggota yang khusus, dibuka dengan apa? Niat. Apa bisa kita simpulkan wudu itu al-fi'lu? Para santri, al-fi'lu artinya apa? Nah, pekerjaannya. Ya, wudu itu pekerjaannya. Dari jaminan pertama apa? Niat, kemudian membasuh apa? Telapak tangan, itu namanya wudu. Tetapi kalau wadu, apa? Wadu itu al-ma'ul ladzi yutawaddu bihi, air yang digunakan untuk wudu. Nah, tambah awasan, wudu pekerjaannya, wadu airnya. Dan dalam bahasa Arab itu banyak kalimat-kalimat yang begitu. Ya, saya kutip lagi satu di dalam kitab Fathul Qorib. Toharo sama tuharo. Secara tulisan sama bagi Arab itu sama. Toha, alif, ro, sama buto. Tapi kalau toharo, tohnya di fathah, itu para ulama di dalamnya mengatakan yang namanya toharo fi'lun makus tabahu bi sholat, pekerjaan yang di dalamnya orang sudah boleh sholat. Tetapi kalau tuharo alma, airnya, ya. Dan itu di dalam bahasa banyak sekali kalimatnya, tulisannya sama, ketika diharokati jadi